Wih, apalagi nih? Tiba-tiba dia berteriak kira-kira setengah menit, 15 detik lah kira-kira. Dia berteriak ini, Lucifer, dengan suara yang berat, keras betul. Lucifer gitu. Waduh. Shalom Sobat Ngopi yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam acara BAM. Biarkan Alkitab menjawab dengan sebuah topik yaitu Lucifer, nyata atau ilusi. Menjadi sesuatu yang menarik ketika kita membahas tentang Lucifer karena video ini yang cukup membuat gempar. Tiba-tiba dia mulai masuk lagi. Gitu. Wih, apalagi nih? Tiba-tiba dia berteriak kira-kira setengah menit, 15 detik lah kira-kira. Dia berteriak ini, Lucifer, dengan suara yang berat, keras betul. Lucifer gitu. Waduh. Aduh, jangkam, bulu kuduk, bulu hidung berdiri semua. Aduh, itu nakutin benar. Itu betul-betul. Aduh. Apa yang dikisahkan oleh pendeta ini adalah sebuah kisah yang beliau alami ketika beliau melakukan sebuah pengusiran setan kepada seorang muda yang kerasukan setan, atau lebih tepatnya yang selama ini mempunyai ilmu gelap dan kemudian mengalami yang namanya pengusiran setan. Dan peristiwa ini pernah disaksikan oleh orang muda ini 1 tahun sebelum video yang pertama itu muncul, yaitu yang dialami oleh Daud Tony bersama dengan pendeta Gilbert Lumoindong. Karena itu kita akan saksikan video kesaksiannya sejenak. Nah ini dia yang terakhir. Waktu kawan saya tanya, ini roh apa lagi? Karena ada banyak roh ini, roh ini. Ini apa, roh apa lagi? Tiba-tiba ada jeritan yang sangat melengking, yang manusia normal tidak bisa mengeluarkan suara ini. Dan setelah sekitar setengah menit, sudah 30 detik cukup lama. Tiba-tiba dia berteriak, Lucifer. Wah, semua gemetar, saudara. Sobat Ngopi yang kasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang Lucifer, maka pertanyaan bagi setiap kita adalah seperti ini. Apakah Lucifer yang sudah begitu kental kita ingat, yang sudah begitu kental kita kenal, yang sudah begitu kental ketika bicara tentang Lucifer, kita pasti berkaitan dengan malaikat yang memberontak pada Tuhan. Tetapi kita akan coba melihat itu di dalam segi Alkitabiah. Karena itu topik kita hari ini adalah biarkan Alkitab menjawab, dan kita akan melihat tentang benarkah kata Lucifer itu ada dalam Alkitab, dan atau jangan-jangan ini bukan pengertian di dalam Alkitab. Kita akan lihat akan hal ini. Teman-teman, kita akan membahas tentang topik ini, yaitu Lucifer, itu nyata atau ilusi. Nah, ketika kita bicara tentang nyata atau ilusi, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan tentang Lucifer? Nah, ketika kita bicara tentang pandangan tentang Lucifer, maka yang pertama adalah apakah kata Lucifer itu ada di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani atau Yunani. Dan ternyata ketika kita melihat di dalam Alkitab bahasa aslinya misalkan, maka kata Lucifer itu tidak pernah ada dalam bahasa Ibrani atau Yunani. Lucifer adalah berasal dari bahasa Latin. Karena orang Yahudi itu sesungguhnya tidak mengenal nama Lucifer. Para rasul Kristus atau para rasul itu tidak mengenal kata Lucifer. Karena itu kalau kita melihat perjalanan perjanjian baru misalkan, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, tidak pernah muncul ada satu kata yaitu menggunakan kata Lucifer. Dalam perjalanan bahkan termasuk ketika Tuhan Yesus mengusir setan, maka tidak pernah muncul kata Lucifer di situ. Karena itu kata Lucifer baru muncul di dalam Alkitab terjemahan bahasa Latin Vulgata atau Vulgata, terjemahan dari Santo Jerome di abad 4 Masehi atau 3 abad setelah era para rasul. Kemudian, di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 ini menjadi patokan ketika orang berkata bahwa di dalam bagian ini itu ada kata Lucifer. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur.
engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan, hai yang mengalahkan. Nah, kata bintang timur di situ seringkali orang gunakan kata Lucifer. Tetapi sesungguhnya kata bintang timur di situ menggunakan kata Halel. Nah, Halel di sini kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Ibraninya, maka digunakan kata Halel, yaitu bintang timur, digunakan bahasa asing seperti ini. Esh, Nafaleta, Mishamayim, Halel ben Sakhar. Jadi bintang timur, anak fajar. Jadi dalam bahasa Ibrani itu sesungguhnya bintang timur itu diterjemahkan sebagai Halel, bukan Lucifer. Tetapi di dalam bahasa Latin atau yang diterjemahkan oleh Santo Jerome, maka beliau menggunakan kata Lucifer. Kenapa? Karena dalam bahasa Latin, Lucifer itu sendiri yaitu berarti cahaya pagi, pembawa terang, atau bersinar. Kemudian yang kedua, bintang fajar dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 menunjuk pada siapa? Bintang fajar itu sendiri menunjuk pada siapa? Banyak orang percaya bahwa Yesaya 14 ayat yang ke-12 ini menunjuk kepada Lucifer atau menunjuk pada setan. Tetapi teman-teman kalau kita melihat bagian ini, maka kita tidak bisa untuk hanya memotong hanya ayat yang ke-12 saja. Tetapi kita perlu melihat lebih dalam selain di dalam ayat yang ke-12. Tetapi kita akan coba melihat ayat yang keempat dan kemudian ayat yang ke-22 dan 23. Saya akan baca untuk setiap kita dari Yesaya pasal yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-14, ayat yang keempat, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Ayat yang ke-22 dan 23, aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kala itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita melihat Yesaya 14 ayat yang ke-12 ini, maka itu tidak bisa lepas dari ayat sebelum dan ayat yang sesudah. Dan kalau kita melihat ayat sebelum dan sesudah, semuanya itu menunjuk pada Raja Babel. Raja Babel, dan dipercaya nama Raja Babel itu adalah Halel bin Halel, seperti itu ya. Dan ini menunjuk pada Raja Babel dan sama sekali tidak menunjuk kepada setan atau iblis itu. Karena itu John Calvin, salah satu bapak gereja, berkata seperti ini. Eksposisi yang diberikan oleh beberapa orang tentang teks ini, yaitu Yesaya 14 ayat yang ke-12, seakan-akan teks ini menunjuk kepada setan atau berkenaan dengan setan. Muncul atau timbul dari ketidaktahuan, karena konteks secara jelas menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan ini harus dimengerti dalam hubungan dengan Raja Babel. Tetapi pada waktu bagian-bagian kitab suci diambil secara sembarangan dan konteks tidak diperhatikan, kita tidak perlu heran bahwa kesalahan seperti ini muncul atau timbul. Tapi itu merupakan contoh dari ketidaktahuan yang sangat hebat untuk membayangkan bahwa Lucifer adalah raja dari setan-setan dan bahwa sang nabi memberikan dia nama ini. Tapi karena penemuan-penemuan ini tidak mempunyai kemungkinan apapun, marilah kita mengabaikan mereka sebagai dongeng atau cerita bohong yang tidak ada guna. John Calvin begitu keras berkata bahwa mari kita mengabaikan mereka sebagai dongeng atau cerita bohong yang tidak ada guna. Kenapa? Karena tidak sesuai konteks. Tidak sesuai konteks dari apa yang ingin dikatakan oleh Yesaya ketika dia menuliskan Yesaya 14 ayat yang ke-12 ini tentang bintang fajar. Karena itu, bintang fajar menunjuk pada siapa? Menunjuk pada Raja Babel. Dan sama sekali tidak menunjuk kepada iblis atau Lucifer. Kemudian apakah iblis itu ada? Jadi kalau bisa dikatakan, kalau Yesaya 14 ayat yang ke-12 tidak menunjuk pada iblis, bintang fajar itu, maka apakah iblis itu ada?
Apakah dia ada, nyata, atau hanya fiksi, atau keyakinan pada orang-orang zaman dulu ketika bicara tentang iblis seperti itu. Iblis itu ada. Karena iblis termasuk pada golongan malaikat-malaikat kerubim. Itu Yeskiel 28 ayat yang ke-14, dan rupanya dia adalah ciptaan yang tertinggi. Yeskiel 28 ayat yang ke-12. Iblis atau setan termasuk malaikat golongan kerubim didukung oleh teks Masoret. Dan terjemahan lain dikatakan, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Dalam teks Masoret adalah engkau adalah kerub. Kerub yang tertinggi di antara kerubim ini jatuh dalam kesombongan karena kemegahannya. Dia kemudian dikenali dalam Alkitab sebagai iblis. Karena itu kata iblis di dalam Alkitab King James Version disebutkan setan atau satan, yang berasal dari bahasa Ibrani yaitu satan, dan dalam bahasa Yunani itu satanos, yang artinya pemberontak atau musuh. Karena itu kalau lebih tepatnya ketika kita gunakan yang menunjuk pada pemberontak atau musuh, menggunakan kata satan itu atau satanos, bukan Lucifer. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka dosa terbesar seperti apa yang dimiliki oleh iblis? Maka dosa terbesar yang dimiliki oleh iblis atau satan itu adalah hasrat untuk menjadi tidak tergantung pada Allah dan ingin menjadi setara dengan Allah. Karena itu Bapak Gereja bernama Thomas Aquinas pernah berkata seperti ini. Dosa pertama dari iblis ini adalah kesombongan. The sin of pride. Jadi kesombongan itu menjadi dosa pertama, dan karena kesombongan itu membuat iblis jatuh, membuat malaikat itu jatuh dan dihukum Tuhan. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa iblis itu ada. Dia bukan cerita fiktif, tetapi dia nyata. Tetapi nama Lucifer itu sesungguhnya adalah terjemahan dalam bahasa Latin, dan lebih cocoknya bukan Lucifer istilahnya, tetapi Satan atau Satanos itu, yang berkaitan dengan pemberontak atau musuh, yang menjadi pemberontak terhadap Tuhan dan musuh daripada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Maka nasihat Rasul Paulus begitu tepat untuk kita, bahwa bagaimana kita menghadapi segala kuasa jahat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitaan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terima ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Teman-teman, karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa lebih tepatnya kita menyebut bahwa si jahat itu sebagai Satan atau Satanos dan bukan Lucifer. Karena Lucifer di dalam bahasa asli tidak ada, dan kalau Yesaya 14 yang ke-12 bukan bicara tentang setan, tapi bicara tentang Raja Babel. Biarlah kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa mengetahui akan apa yang benar, yang berkenan pada Tuhan, sehingga kita bisa terus hidup di dalam kebenaran firman di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan terus dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen, supaya kita terus bertumbuh dalam iman. Dan kalau ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman sekalian yang perlu didukung untuk terus di dalam melakukan pelayanan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.